Akhirnya Sony telah merilis kamera APS-C profesional terbaru mereka dengan nama Sony A6700. Walaupun gue sangat excited dengan peluncuran kamera ini, tapi sepertinya dia tidak memenuhi ekspektasi gue. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas tentang kamera terbarunya Sony, yaitu adalah Sony A6700. Kamera APS-C Sony yang akhirnya diluncurkan kembali gitu ya. Spesifiknya lebih ke kamera hybrid APS-C-nya Sony, karena kalau APS-C kemarin udah ada juga FX30 yang nanti akan berkaitan juga dengan pembahasan kita di sini karena ada beberapa similarity dengan si A6700 ini. Disclaimer dulu, video ini bukan video review, gua belum dapat pinjaman buat nyobain kameranya, dan kita mengacu dulu aja pada text specification yang udah ada di luar sana dan juga dari review-review yang udah ada dikerjain sama YouTuber di luar sana. Karena ada beberapa concern yang menurut gue memang cukup menarik juga buat kita bahas, biar jadi pertimbangan kalian juga, kalian bakal nungguin kamera ini atau enggak. Dan kalau soal update sendiri, memang dibandingkan generasi sebelumnya itu gokil banget ya update-nya. Dia ganti sensor juga. Jadi kalau yang dulu-dulu tuh sensornya kayak dipakai berulang-ulang, sekarang akhirnya ganti dengan sensor terbarunya Sony yang 26 megapiksel yang identik dengan sensor si FX30-nya. Begitu juga dia membawa spesifikasi video terbaru, jadi pilihan format videonya udah makin komplit. Sekarang ada 10-bit 422 di dalam, kalian bisa pakai S-Log dan lain sebagainya, dan kalian juga udah punya AI processing di dalamnya. Udah ada AI chip yang terpisah. Jadi bener-bener update-nya signifikan banget. Walaupun di video ini mungkin concern gue agak lebih ke negatif. Mungkin nggak terlalu negatif lah, karena lebih ke dia nggak sesuai ekspektasi gue aja. Tetap update-nya mantep banget, gue sangat welcome dan gue nungguin juga buat nyobain kameranya. Tapi ya, gue merasa Sony bisa melakukan lebih di kamera ini, harusnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan kameranya, gue pengen promosi sedikit. Kalau kita ada preset Creature atau Creative Adventure, ada notif banget di situ. Dan kalau kalian tertarik, itu adalah preset hasil kita jalan-jalan di episode Creative Adventure. Kita udah jalan-jalan 5 kali ke spot-spot yang menarik. Dan kalau kalian tertarik, foto kalian pengen terlihat lebih epic gitu ya, dengan sekali klik aja jadi starting point yang gambarnya langsung kelihatan mantep banget, kalian boleh cek preset Creature kita. Totalnya itu ada 24 preset di dalam paketnya, dan 6 diantaranya udah featured by AI. Bukan feature, powered by AI. Jadi kalau kalian pakai preset tersebut, dia auto detect subject, background, dan foreground, dan dia mengatur komposisi warna berdasarkan dari seleksi tersebut. Jadi mantep banget. Kalian bisa langsung aja cek, linknya ada di deskripsi, dan gua berlakuin kode promo launching selama bulan Juli dan dapat diskon Rp250.000. Dan belinya juga nggak ribet ya. Kalau kalian cek linknya, itu bisa pembayaran pakai GoPay, OVO, bank transfer, dan lain sebagainya, sampai kalian ke Alfamart, Indomaret juga bisa kayaknya. Jadi ya platform yang menarik. Tapi ya itu, kalau kalian tertarik silahkan langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke, balik lagi ke kameranya sendiri untuk si A6700 ini. Karena sebenarnya kamera yang menarik, kamera yang gue juga tunggu-tunggu banget kalau dia bakal meluncur gitu ya. Dari rumornya awal mulai bersuara, itu gue udah nungguin banget karena kamera ini bakal jadi gebrakan. Gue berharap banget Sony sebagai, gue bisa bilang, brand kamera nomor 1 saat ini, gue berharap banget kalau mereka juga bisa memberikan opsi kamera APS-C profesional. Tapi sayangnya di sini Sony kayak masih agak holding back. Jadi gue itu sebenarnya berharap kalau si A6700 ini bakal diposisikan sebagai kamera APS-C profesional yang bener-bener profesional dari Sony. Walaupun gue tadi juga ada beberapa kali refer bilang kalau ini adalah kamera APS-C profesional ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari spesifikasi dan positioningnya Sony sendiri, ternyata kamera ini nggak seprofesional itu. Karena simpelnya, gue itu berharap si A6700 ini levelnya di atas FX30. Tapi ternyata enggak, ketika diluncurkan dia punya harga yang signifikan lebih rendah dari si FX30. Dan memang secara spesifikasi sendiri mungkin mirip karena membawa sensor dan processing power yang sama juga. Tapi ya secara reliability mungkin di situ yang bakal jadi komprominya. Yang jelas ya Sony
dari penetapan harga dia aja udah jelas kalau kamera ini diposisikan di bawah FX30. Jadi harapan gua kan tadinya pengen beradu sama kayak Fujifilm X-H2, X-H2S gitu ya yang udah profesional banget karena APS-C-nya. Ternyata enggak, di sini masih dihadirkan kamera yang jadi opsi sebenarnya ya mungkin bisa gua bilang mid level juga. Bukan gua bilang ini kamera jelek ya, tetap menarik. Update-nya kalau dibandingin generasi lama bener-bener langit dan bumi karena di sini bawa format video terbaru Sony yang udah komplit juga, sensor baru juga. Sensor 26 megapikselnya ini membawa color science yang lebih baik juga. Kita udah cobain di FX30 dan dia membawa AI processing, autofocusnya juga gila banget. Kalian bisa pakai S-Log, bisa pakai S-Cineton dan semuanya proper karena format videonya bisa sampai 10 bit 422. Jadi update-nya gila banget gitu. Cuman gue bakal jelasin sedikit kenapa gue merasa tetap Sony di sini kayak masih holding back gitu ya. Tetap kamera ini masih berada di mid levelnya APS-C mereka. Oh iya, sama belum lagi dia buat foto juga di sini ada perbedaan ya. Sorry karena pembahasan gue kadang suka nggak terlalu iniin foto. Tapi ya di sini untuk foto dia lebih proper karena dia udah punya mechanical shutter. Ya ini perbedaan dengan FX30 di mana dia lebih proper dipakai buat foto. Karena kita pernah bikin video juga kalau FX30 itu jangan dipakai buat foto karena nggak ada mechanical shutter dan read out speed dari si sensornya juga nggak terlalu mumpuni buat gerakan-gerakan cepat. Tapi ya itu perbedaan dibandingkan FX30. Tapi ya balik lagi, walaupun ada mechanical shutter, dia tetap diposisikan lebih rendah dari si FX30. Yang di sini akan jadi, ya gue mulai membahas soal beberapa concern yang gue lihat di kamera ini. Kayak pertama, design wise, mungkin ini sebenarnya pembahasan yang subjektif banget ya. Balik lagi kalian bebas beropini, ini juga opini gue gitu ya. Gue akui ini bukan hal yang objektif, tapi design wise menurut gue terlalu B aja tampangnya. Tampangnya masih mirip dengan A6000-1 gitu ya. Jadi masih keluarganya A6000-an memang. Cuman kayaknya lebih gede. Kalau gue lihat sih sebenarnya desainnya tuh kayak A7C ya. Dan memang A7C juga mirip A6000-an. Cuma dia ada warna macam-macam aja gitu kan. Kalau full hitam kayak yang hadir di sini A6700 itu sebenarnya bentuk-bentuknya tuh lumayan mirip sama si A7C gitu ya. Tapi soal design wise menurut gue nggak wah gitu ya. Gue lebih suka waktu itu ada rumor katanya APS-C-nya Sony walaupun mungkin masih terjadi ya, mungkin masih terjadi. Gue masih wishful thinking kalau ini terjadi. Tapi gue lebih suka konsep yang katanya Sony itu bikin A7000 yang APS-nya mereka tapi dengan bentuk yang udah kayak A7 gitu, kayak EVF di tengah gitu kan, dan bentuknya lebih proper kayak kamera yang enak dilihat. Sedangkan kalau di sini ya dia secara bentuk sih nggak wah ya, kameranya tuh nggak fotogenik, nggak menarik, tapi ya dia bisa mengerjakan tugasnya dengan baik karena ya biasanya itu juga yang kepake kalau buat kerja gitu kan. Tapi design wise menurut gue terlalu biasa, nggak ada gebrakan macem-macem. Walaupun secara fungsionality mungkin udah ada upgrade karena di depannya ada dial wheel juga buat kontrol tambahan, lebih enak. EVF khas Sony A6000-an banget gitu ya, bercanda EVF-nya ada di ujung dan ya di review-review yang gue tonton mengatakan kalau gambarnya nggak menarik gitu di EVF-nya. Biasanya gini, gue kalau lihat di layar, apalagi kalau siang gitu ya, kalau siang lihat di layar gue kayak kurang pede sama fotonya gitu, ngeliatnya agak susah, kedalamannya kurang dapet. Tapi begitu ngeliat ke EVF langsung, wah cakep nih gambar nih, langsung puas gitu. Walaupun belum ke komputer. Sedangkan kalau nggak salah reviewnya Jared Polin, dia bilang ketika dia lihatnya dari EVF, itu nggak menarik gambarnya. Sampai akhirnya dia pindahin ke laptop dan baru kelihatan cakep. Nah maksud gue, itu kan udah komplain lama juga ya, kenapa dia nggak upgrade untuk EVF-nya. Apalagi gue yakin banget nih Jared Polin karena dia juga bilang hal yang memalukan untuk sebuah pabrikan yang bikin layar OLED gitu ya. Karena Sony kan bikin layar OLED gitu, jadi ya emang membingungkan gitu. Jadi kayak kesannya emang dijelek-jelekin. Tapi ya balik lagi, untuk EVF gue kurang suka, tapi masih bagus ada. Karena kalau nggak ada, nggak enak lagi, lebih nggak enak gitu kan. Karena kalau lagi siang apa segala macem, silo itu susah banget. Tapi ya masih bagus ada lah, cuman harusnya lebih oke lagi. Begitu juga layarnya juga katanya resolusinya ya masih Sony banget. Walaupun di sini udah touchscreen buat kontrol lebih enak, dia juga udah fully articulated. Gue selalu suka dengan kamera-kamera yang udah fully articulated. Walaupun agak disayangkan Sony punya sistem layar kayak A7R5 yang cakep banget, tapi nggak dipakai. Di sini fully articulated aja dan touchscreen. Tapi gue udah appreciate di situ. Cuman katanya ya resolusinya untuk preview gambar nggak sebagus itu juga. Kayak jajaran A6000 yang dulu gitu. Lalu dia juga slot memori ternyata cuma satu.
Padahal rumornya kemarin ada 2 dan memang kalau kita mengacu lihat si FX30 yang ditujukan untuk Cinema Line, dia memorinya ada 2 FX30. Jadi di A6700 ini cuma satu kayak ini balik lagi ya, ini review objektif menurut gue karena gue sendiri nggak pakai dual slot biasanya gitu. Gue nggak pakai dual slot. Cuman ya beberapa orang di ranah profesional itu banyak yang tukar pikiran juga sama gue dan ternyata sebenarnya dual slot di ranah profesional mereka itu kepake banget gitu. Dan ya di 6700 ini ternyata enggak. Dan dia slotnya tuh makanya bodinya jadi mirip banget sama A7C karena slotnya tuh ada di kiri gitu ya. Slot memorinya ada di kiri, satu pintu gitu. Jadi ya agak tidak terlihat profesional kayak FX30 yang memorinya ada 2. Lalu beberapa info juga bilang kalau kameranya itu gampang overheat. Dan mungkin gini, ada 2 sisi kita bisa melihat ini gitu. Jadi pertama wajar karena kalau kita lihat sensor dan processing power yang sama di FX30 itu dia pakai kipas. Pakai active cooling FX30. Jadi dia lebih aman dari overheat. Sedangkan di sini enggak. Apalagi di sini juga ada AI processing power. Kalau FX30 kan belum ada AI chip ya dan di sini udah ada. Jadi di situ wajar sebenarnya. Tapi perspektif yang selanjutnya adalah itu jadi downgrade nggak sih dibandingkan jajaran A6000 yang sebelumnya? Karena A6400, A6600 itu adalah rajanya record panjang tanpa overheat. Sampai hari ini entah kenapa gitu ya, masih mau dari brand manapun itu belum ada yang lawan A6400 dan juga A6600. Dan di sini Sony menghadirkan A6700 yang merupakan upgrade dan tadi ada ketawa gede banget tapi kayaknya nggak kedengeran harusnya di sini. Dan ya maksudnya jadi terkesan downgrade gitu. Jadi apalagi kalau bener kameranya overheat gitu ya. Balik lagi kita belum coba, cuma dari beberapa review-review di luar katanya overheat. Jadi ya itu terkesan ya nggak bagus gitu untuk lininya A6000-an. Lalu untuk IBIS-nya sendiri juga dia udah bawa IBIS di sini walaupun bahasanya agak aneh ya. Gue pas lihat di B&H Photo dia bahasanya bukan IBIS apa gitu. Tapi sebenarnya IBIS tetap dia sensor shift system gitu. Dan dia nggak di-upgrade ya. Dia masih di 5 axis. Jadi kayak A6600. Semoga aja hasilnya nggak bener-bener kayak 6600 ya. Soalnya kita pernah coba 6600 itu walaupun pakai IBIS. Kalau handheld video jelek banget. Tapi itu faktor dia sensor lama juga, readout gambarnya nggak bagus, jadi ya getar dikit, jello-nya juga berasa. Tapi di sini harusnya enggak karena udah pakai sensor baru dan Sony belakangan itu punya electronic stabilization yang juara dibandingkan semua brand lainnya. Jadi ya harusnya itu cukup nolong dan harusnya bukan big deal juga untuk di kamera ini. Harusnya tetap oke lah untuk stabilisasinya. Lalu untuk 4K slow-mo. Jadi tadinya harapan gue 4K slow-mo itu dia diperbaiki dari FX30 yang sempat gue komplain karena FX30 itu ternyata slow-mo-nya cropping sampai 1,6 kali dan sensornya jadi kayak pakai sensor 1 inch gitu ya. Jadi kecil banget yang dipakai buat si slow-mo tersebut dan kita shoot siang pun noise gitu ya. Dan itu yang bikin gue kayaknya agak di blacklist gitu sama Sony Indonesia untuk pembahasan itu ya. Jadi ya walaupun udah dibahas juga sama reviewer luar, kalau kalian nonton videonya Jason Morris, belum lama dia bahas juga tentang noise tersebut ketika kalian pakai 4K slow-mo. Ya dia di video dia ada ngakalin juga cara biar nggak noise-nya gimana, tapi ya secara spesifikasi sendiri memang karena cropping-nya terlalu parah itu membuat ya si sensornya juga keberatan gitu dan processing power-nya juga keberatan sehingga gambarnya tuh jadi noise walaupun siang. Gitu ya. Tapi ternyata di A6700 ini sempat ada rumornya cropnya jadi 1,1 kali. Tapi ternyata enggak, tetap sama di 1,6 kali. Jadi ya 4K slow-mo-nya masih performanya sama kayak si FX30. Kita pernah bahas juga untuk yang FX30, kalian boleh cek videonya. Jadi ya itu salah satu concern gue di kamera ini gitu. Beberapa harapan-harapan yang ternyata tidak hadir di kamera A6700 ini. Tetap gue tidak mendiskredit kalau kamera ini high spec ya. Gua nggak bilang ini kamera jelek, kurang, karena ya secara positioning harganya juga masih oke menurut gua dengan apa yang ditawarkan. Dan tetap ya patut juga buat kita pantau. Dan gue tetap excited banget buat nyobain sih kamera ini. Karena tadi dia membawa format baru, processing baru, AI chip gitu kan. Dengan harga yang
paling murah saat ini, dan berarti dengan hadiran 6700 ini 4K slow-mo yang ya so-so tersebut, tapi dia adalah kamera termurah yang bisa 4K slow-mo saat ini gitu. Karena tadinya dipegang FX30, sekarang dipegang sama A6700 ini. Jadi ya tetap dia gila banget, full feature banget, teknologinya tinggi banget, AI-nya juga nggak sebatas focusing doang, dia ada AI yang buat following kita, walaupun gue sih nggak lihat gue bakal pakai gitu ya, tapi ya ada feature-feature AI tersebut yang ya kalau dibandingin jajaran A6000 yang dulu, speknya bumi dan langit gitu, speknya memang mantap banget. Jadi ya tetap worth juga buat kita pantau, cuman ya balik lagi kayak yang gue sebut dari awal, gue merasa Sony masih menahan kemampuan mereka di kamera ini. Entahlah, ini spekulasi juga doang ya, tapi bisa jadi Sony masih membuat pasar APS-C itu bukan pasar profesional, masih membagi dengan cara seperti itu, atau Sony menyiapkan lini baru, bukan lini 6000 untuk profesional APS-C-nya gitu. Karena kan sebelumnya nongol juga rumor-rumor A7000 gitu ya. Dan gue sih berharap, wishful thinking aja, gue berharap itu bakal terjadi karena gue merasa Sony di sini masih holding back. Gue percaya Sony punya teknologi yang jauh lebih mumpuni dari A6700 ini, pasti gitu ya. Dan ya gue merasa mereka masih holding back di sini, dan gue sendiri agak-agak turn down dengan si A6700 ini. Walaupun tetap menarik ya, secara value itu gokil banget. Tapi dia bukan high end profesional APS-C, dia posisinya bisa gue bilang mungkin mid high APS-C yang diadunya lebih cocok dengan XS20, yang menurut gue bakal menarik banget buat kita adu dengan XS20 atau dengan Canon R7 yang lagi ada di studio kita juga. Kebetulan yang lagi nyobain lensa cinema baru, kalau kalian kepo tadi hampir kepegang depannya, tapi nggak masalah juga sih. Tapi ya itu mungkin kita adu 3 kamera tersebut karena berada di price point yang cukup mirip kalau di harga globalnya. Kalau di Indonesianya kita tidak tahu, tapi ya gue rasa itu bakal jadi video yang menarik. Tapi ya paling itu sih sedikit pembahasan gue untuk Sony A6700 ini. Kamera yang tetap gue excited. Kalian jangan salah tangkep videonya gue kayak kecewa banget. Enggak gitu. Gue berharap ada opsi yang lebih tinggi gitu dari Sony. Cuma ternyata yang dihadirkan adalah kamera di value mid level yang tetap kalau kita berbicara secara value-nya gokil banget buat kita pantau kapan hadir di Indonesia. Gua sangat excited buat cobain kameranya. Tapi ya itu, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.